Suatu ketika ada seorang tukang giling tua yang memiliki 3 putra. Ketika penggilingan mati, dia meninggalkan anak-anaknya penggilingan, keledai dan kucing. Yang tertua mendapatkan penggilingan, yang tengah mendapatkan keledai, dan yang termuda harus mengambil kucing. Kakak laki-laki itu menertawakannya, tetapi kucing itu berjanji bahwa dia akan membuat adik laki-lakinya kaya jika dia memberinya sepasang sepatu bot dan tas. Pemiliknya terkejut, tetapi memenuhi permintaan kucing itu. Kucing itu segera menarik sepatu botnya di kaki belakangnya, menuangkan gandum ke dalam karung, melemparkannya ke bahunya dan pergi berburu. Di hutan, dia membuka tas, melemparkannya ke tanah, dan menyembunyikan dirinya di semak-semak. Dia tidak perlu menunggu lama. Seekor kelinci yang penasaran berlari ke karung dan naik ke dalamnya untuk makan gandum. Dan kucing itu hanya menunggu itu. Dia melompat keluar dari semak-semak, mengencangkan karung, mengangkatnya di pundaknya, dan pergi ke istana kerajaan. Raja negeri itu adalah pencinta makanan enak. Kucing itu membungkuk dalam-dalam padanya, menyerahkan kelinci itu dan berkata bahwa itu adalah hadiah dari tuannya, Marquis de Carabas. Raja sangat terkejut dengan kejutan ini. Kucing itu membungkuk seperti bangsawan sejati dan pergi ke jalan. Keesokan harinya dia pergi berburu dengan karung itu lagi. Kali ini dia berhasil menangkap 2 ayam hutan gemuk. Raja sangat senang melihat hadiah menyenangkan lainnya. Selama beberapa minggu berturut-turut, kucing itu terus memakai ayam hutan dan kelinci untuk raja. Tapi dia tidak mengatakan apapun tentang ini kepada pemiliknya yang lapar dan kurus kering. Begitu kucing melihat seorang putri di istana, dia sangat cantik. Kucing itu menyadari bahwa dia akan menjadi istri yang luar biasa bagi tuannya. Maka raja akhirnya ingin bertemu dengan Marquis. Kucing itu menjawab bahwa mereka bisa menemukannya besok untuk berjalan-jalan di tempat pabrik berada. Dan dia sendiri berlari dengan kecepatan penuh ke penggilingan. Melihat pemiliknya, kucing itu berkata bahwa besok dia harus berenang di sungai, dan kemudian hidupnya akan berubah. Keesokan paginya, begitu dia masuk ke dalam air, kucing itu mengambil pakaiannya dan menyembunyikannya di semak-semak. Pada saat itu kereta kerajaan muncul di jalan. Kucing itu melompat ke jalan dan berteriak sekuat tenaga, "Selamatkan aku! Tolong! Marquis de Carabas sedang tenggelam." Mendengar ini, raja memerintahkan untuk menarik Marquis keluar dari air. Putra tukang giling menjadi sangat ketakutan ketika 2 penjaga mulai menyeretnya keluar dari sungai, tempat dia berjemur di air hangat. Raja memerintahkan untuk membawakannya pakaian sutranya. Putra tukang giling awalnya menolak, tetapi dia sangat menyukai pakaian bersulam emas sehingga dia dengan senang hati mengenakan pakaian kerajaan. Raja mengundangnya ke kereta, tempat sang putri cantik sedang duduk. Putra tukang giling itu tercengang, tetapi tanpa basa-basi naik ke kereta. Semenit kemudian, kereta itu meluncur melalui ladang dan padang rumput milik pemakan manusia raksasa yang tinggal di sebuah kastil besar. Kucing itu tidak membuang waktu, dan roh apa yang berlari di depan kereta menuju padang rumput, tempat penuai bekerja dengan keringat di alis mereka. Dia meminta mereka untuk mengatakan bahwa ladang ini milik Marquis de Carabas, jika tidak, kanibal jahat akan memakannya. Sebelum penuai yang tercengang bisa menjawab, kereta raja berhenti. Dan ketika raja bertanya padang rumput siapa mereka, mereka menjawab dengan ramah bahwa ladang ini milik Marquis de Carabas. Sementara itu, kucing itu langsung menuju kastil pemakan manusia itu. Dengan ketangkasan kucing, dia melompati dinding batu dan berjalan ke kastil. Kanibal itu sedang duduk di meja besar yang syarat dengan berbagai hidangan. Melihat kucing di sepatu bot, dia sangat terkejut dengan kelancangan seperti itu. Kucing itu mulai menggoda raksasa itu, dan berkata bahwa dia tidak bisa berubah menjadi singa. Sebelum kucing itu sempat mengucapkan kata-kata ini, kanibal berubah menjadi singa besar dengan surai berbulu lebat. Jiwa kucing itu pergi ke sepatu botnya karena ketakutan, tetapi dia mengatasinya dan mengatakan bahwa kanibal tidak akan pernah bisa berubah menjadi tikus. Singa yang mengerikan itu menghilang, dan seekor tikus kecil muncul di tempatnya. Dan itulah yang dibutuhkan kucing itu, dalam sekejap ia menangkap tikus itu, menangkapnya, dan memakannya. Pada saat ini, kereta kerajaan melaju ke halaman kastil. Membuka pintu kereta, kucing itu membungkuk dengan sopan dan berkata bahwa dia senang melihat semua orang di kastil Marquis de Carabas. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih mati rasa karena takjub mendengar kata-kata ini, raja atau putra tukang giling, yang sudah tidak mengerti sama sekali. Kucing itu membawa para tamu ke meja.
Di akhir makan malam, Raja, setelah makan sampai kenyang, berkata bahwa Marquis memang orang yang sangat berharga. Oleh karena itu dia dengan senang hati akan memberikan putrinya kepada istri. Sang putri bahagia, muda, tampan, dan selain itu, dia sangat menyukai Marquis yang kaya. Segera mereka memainkan pernikahan. Jadi putra tukang giling menikah dengan seorang putri dan menjadi seorang pangeran. Mereka semua hidup bahagia selamanya, terutama kucing itu, yang dengan bangga mondar-mandir di istana dengan sepatu bot tinggi. Suatu ketika ada seorang pangeran di negeri yang jauh. Sudah waktunya dia menikah. Raja ingin putranya menikah dengan putri sejati. Ratu menginginkan putranya bukan hanya putri raja dan ratu, tetapi juga agar dia lembut, cerdas, dan anggun. Dan dia sendiri ingin mengikuti perintah hatinya. Pangeran pergi mencari pengantin wanita. Setelah beberapa hari perjalanan, dia mencapai kerajaan terdekat. Raja setempat menyukai pangeran yang sopan dan tampan. Dan dia membawanya ke putrinya. Sang putri sangat cantik. Tetapi setelah berbicara dengannya, pangeran menyadari bahwa dia sangat bodoh, dan tidak ada yang perlu dibicarakan dengannya. Dia meminta maaf, mengucapkan selamat tinggal, dan melanjutkan perjalanannya. Di kerajaan berikutnya, Raja dan Ratu dibuat terpesona oleh pangeran muda, dan segera mengundangnya untuk bertemu dengan putri mereka. Mereka membawanya ke ruang makan, tempat sang putri sedang makan. Pria muda itu menyapa, tetapi gadis itu bahkan tidak memandangnya. Dia sangat bersemangat tentang makan malamnya. Sang pangeran mengira bahwa sang putri tidak peduli padanya. Mengucapkan selamat tinggal, dia meninggalkan kerajaan ini juga. Pangeran berkeliling dunia untuk menemukan kekasihnya. Setelah berusaha keras, dia kehilangan semua harapan untuk menemukan pengantin yang cocok. Raja dan Ratu sangat prihatin tentang ini. Tetap saja, mereka senang putra mereka tidak menikahi gadis yang salah. Suatu malam, badai hebat dimulai. Hujan itu turun seperti ember, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Pangeran tidak bisa tidur, melihat kilatan petir, dan terus memimpikan putrinya. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Ketika pangeran membuka, seorang gadis muda berdiri di ambang pintu. Dia gemetar hebat saat dia basah kuyup karena hujan. Gadis malang itu sendirian di tengah cuaca buruk yang mengamuk ini, tetapi bahkan di tengah hujan dia tampak sangat manis. Dia berkata bahwa dia tersesat di hutan dan diminta untuk melakukan pemanasan di dalam rumah. Pangeran merasa kasihan pada gadis malang itu dan membiarkannya masuk ke dalam rumah. Dia membawanya ke ruang tamu dan mendudukkannya di depan perapian. Gadis itu berkata bahwa dia adalah seorang putri dari kerajaan yang jauh. Mereka diserang dan orang tuanya mengirimnya keluar kastil dengan 2 tentara. Tetapi selama badai, mereka tersesat, dan sang putri ditinggalkan sendirian. Sulit bagi sang ratu untuk mempercayai hal ini, tetapi dia tidak bisa mengusir gadis itu dalam cuaca seperti itu. Ketika pangeran memasuki ruang tamu, dia sudah mengenakan gaun kering dan bersih yang diberikan ratu. Dia tampak mempesona sekarang. Pangeran tidak bisa mempercayai matanya. Dia jatuh cinta. Tetapi atas perintah ayahnya, dia tidak bisa menikahi seorang gadis jika dia bukan seorang putri sejati. Sang ratu menyadari bahwa pangeran telah jatuh cinta. Dia meyakinkannya, dan mengatakan bahwa dia tahu bagaimana mengetahui apakah tamu mereka mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Ratu pergi ke kamar tamu yang disiapkan untuk gadis muda itu dan meletakkan kacang kecil kering di bawah kasurnya. Dan di atas, dia memerintahkan untuk meletakkan 6 kasur lagi. Segera gadis itu pergi tidur di kamarnya. Keesokan paginya, semua orang menantikan kebangkitan sang putri. Dan ketika dia bangun, Ratu bertanya bagaimana dia tidur malam itu. Gadis itu menjawab bahwa dia sangat bersyukur atas malam itu, dan bahwa dia akan tidur lebih nyenyak di luar di tengah hujan. Meskipun demikian, dia tidur sangat nyenyak dan tidak cukup tidur. Dan sekarang punggungnya sakit, seolah-olah dia sedang tidur di atas batu. Ini adalah jawaban yang telah ditunggu-tunggu oleh Ratu. Dia tahu bahwa hanya seorang putri yang bisa merasakan kacang yang tersembunyi di bawah ke-7 kasur. Mendengar ini, dan mengetahui bahwa gadis itu adalah putri sejati, pangeran memberitahu raja bahwa dia ingin menikahinya. Raja dan ratu dengan senang hati memberkati pernikahan putra dan putri mereka. Pangeran meminta gadis itu untuk tinggal di istana sampai perang di kerajaannya selesai. Dan dia sendiri mengirim pasukannya untuk membantu menyelamatkan negaranya. Mereka segera menikah dan hidup bahagia selamanya.